Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini nikmat Allah masih tercurah sebanyak-banyaknya kepada kita. Salawat dan salam teruntuk yang mulia baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sampai pada hikmah yang keenam. Pada hikmah sebelumnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan kepada kita tentang sebuah pesan bagi orang-orang yang tidak ingin hati dia atau nurani dia tidak bercahaya. Nah, di antara tandanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari bahwa engkau bersungguh-sungguh pada sesuatu yang bukan tugasmu dan itu sudah dijamin untukmu, sementara tugasmu yang dibebankan kepadamu oleh Tuhan engkau abaikan. Itu menunjukkan bahwa cahaya batinmu sudah padam, kata beliau. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari pada hikmah yang keenam ini memberikan juga kepada kita contoh. Kemarin kita berbicara tentang masalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Kalau ibarat di sebuah perusahaan, ketika seorang karyawan sudah meneken kontrak kerja dengan perusahaan, berarti gaji dia sudah dijamin oleh perusahaan. Maka seorang karyawan yang baik adalah karyawan yang ketika dia sudah tanda tangan kontrak, maka dia laksanakan tugas dia. Jadi tidak tiap sebentar nanya upah, nanya gaji, nanya segala macam. Kalau sudah ada tanda tangan, kalau sudah disepakati, berarti sudah dijamin oleh perusahaan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita risaukan. Maka jangan hal yang sudah dijamin ini yang selalu kita pertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka pada hikmah ini di Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu anta li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Artinya janganlah sampai terlambatnya datang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Dan dia sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pemberian daripada Allah, jawaban daripada Allah terlambat datang. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, janganlah terlambatnya datang pemberian Allah Subhanahu wa taala padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Hal itu menyebabkan engkau berputus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabata. Karena dia sudah menjamin untukmu jawaban, dia sudah menjamin untukmu pemberian fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik, yaitu sesuatu yang sudah dia pilihkan untukmu, bukan sesuatu yang kau pilih sendiri untukmu. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid, dan pada waktu yang dia inginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. Kalau kita tanya diri kita, Bapak Ibu, yang lebih tahu kita atau Allah? Siapa, Pak? Allah lebih tahu atau kita? Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Maka kadang-kadang kita berdoa sesuatu itu sebenarnya keburukan untuk kita. Ada orang lama nggak punya anak, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah tahu kalau diberikan anak, mungkin anak dia ini nanti akan jadi anak durhaka. Tapi dia ngotot pergi ke sana, pergi kemari, nggak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ngotot dengan apa yang dia inginkan, dia abaikan ketetapan Allah pada diri dia, artinya dia lawan kehendak Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Ini masalahnya masalah hati. Kita maksimalkan usaha seperti kemarin. Tawakal itu adalah raga kita berjuang, pikiran kita berjuang, tapi hati kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disinggung di sini adalah orang-orang yang hatinya tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Maka dia kemana-mana mencari cara tanda dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara tanda caranya itu, tanda dia tidak ridho adalah dia datang kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan juga lah anak. Mohon maaf misalkan ya, ada seorang perempuan, dia ingin sekali punya anak. Sudah menikah lama karena takut ditinggal suami barangkali. Akhirnya mohon maaf dia selingkuh. Tujuannya karena ingin punya anak. Tapi ternyata setelah dia punya anak, anaknya besar. Kemudian ketika anaknya sudah besar itu, ternyata anaknya adalah seorang anak durhaka. Bagi orang yang seperti ini, baik mana punya anak atau tidak punya anak. Tentu baik tidak punya anak. Maka kadang-kadang Allah sengaja menolak pemberian dia untuk kita. Kadang-kadang untuk sesuatu yang adalah yang terbaik untuk kita. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Allah sudah menjamin untukmu jawaban. Allah sudah menjamin untukmu pemberian yang terbaik untuk dirimu yang Allah pilihkan sendiri. Kalau kita yang bisa kita pandang hanya apa yang ada di depan mata kita saja. Dan betapa sering Bapak Ibu kita ditipu oleh dunia. Betapa sering kita ditipu oleh jabatan. Betapa sering kita ditipu oleh teman, bahkan oleh keluarga, oleh lingkungan kita sendiri. Itu menunjukkan kita tidak tahu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta kepadanya, Dia yang menjamin jawaban dengan sesuatu yang Dia pilihkan, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Dia akan memberikan jawaban kepadamu dengan sesuatu yang Dia pilihkan untukmu, bukan sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. Ya sama seperti tadi, kita kadang-kadang menganggap bahwa sekarang harus kita memiliki ini. Tapi ternyata Allah melihat bahwa kamu boleh memiliki itu, tapi jangan sekarang waktunya. Kamu boleh menikah, tapi belum waktunya saat ini yang terbaik bagimu. Tapi mungkin beberapa waktu akan datang. Kamu boleh punya usaha yang besar, tapi belum saatnya saat ini. Sekarang kau belajar dulu, gagal dulu, jungkir balik dulu. Itu ketetapan Allah yang terbaik saat ini untuk kita. Tapi orang yang tidak sabar, ketika Allah berikan pada dia sebuah cobaan, cobaan itu barangkali ringan, dia ketika tidak siap menghadapi semua itu, dia langsung menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pesan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kita gara-gara Allah tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, kemudian kita malah menjauh dan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Difardukan atas kalian berperang, kata Allah. Ada kalanya perang itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan. Dan kalian tidak suka berperang. Dan Allah kemudian mengatakan, barangkali kalian benci sesuatu padahal di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Dan barangkali juga kalian cinta sesuatu dan padahal di dalamnya adalah keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat kursi yang sering kita ulang-ulang, di situ Allah akan menegaskan bahwa tidaklah manusia ini diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka diberikan ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya secuil saja. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
La nafiral bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, kalaulah seandainya seluruh lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan nikmat Allah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka lautan itu akan kering sementara kalimat Allah Subhanahu wa taala belum lagi tuntas dituliskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada hikmah ini, laksanakan tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan biarkan Allah yang menentukan mana yang terbaik untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ketika seorang mukmin itu berdoa dan Allah sudah berjanji bahwa ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku jawab doa kalian, pasti itu daripada Allah Subhanahu wa taala, terjamin. Namun kata baginda Rasulullah SAW, ketika seseorang itu berdoa, ada beberapa pilihan yang Allah berikan atau yang Allah tetapkan untuk mereka. Yang pertama, Allah kabulkan doa mereka seperti yang mereka inginkan. Yang kedua, Allah alihkan daripada doa mereka itu. Mereka berdoa sesuatu, tapi Allah alihkan kepada yang lain. Mereka minta berdoa agar diberikan rumah, tapi Allah arahkan dia bukan beri rumah atau bukan memiliki rumah. Allah berikan kepada dia sebidang tanah. Allah arahkan dia untuk memiliki tanah, atau Allah berikan dia kepada dia sebuah kendaraan. Bisa saja, dan Allah melihat itu yang terbaik untuk dia. Atau kata baginda Rasulullah SAW, barangkali juga Allah akan mengganti dia dari doa dia itu, seukuran doa dia itu, Allah jauhkan daripada dia bala. Dan yang terakhir kata baginda Rasulullah SAW, barangkali doanya itu akan Allah simpan di akhirat nanti, dan ketika di akhirat nanti baru dikabulkan untuk si hamba yang berdoa ini. Maka di sini tugas kita berdoa, sedangkan jawabannya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya ganjaran kalian, apapun yang kalian minta, itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barangkali demikian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba yang ridho dengan apapun Allah berikan kepada kita, dengan ikhlas dan tulus terhadap apapun Allah berikan kepada kita, tanpa merasa berat, tanpa merasa kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah sayang kepada kita semua. Aku ma tasma'un, subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.